guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are gonna talk about environment and culture. Gimana sih hubungan keduanya? Let's find out. Oke, sebelum masuk lebih jauh, kita kenalan dulu dengan istilahnya. Yang pertama ada lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan itu semua faktor yang memengaruhi jalannya perusahaan. Bisa dari dalam, karyawan dan manajer. Bisa juga dari luar kayak pelanggan, pesaing, sampai aturan pemerintah. Yang kedua, ada budaya perusahaan. Budaya perusahaan itu lebih ke nilai dan kebiasaan yang jadi karakter perusahaan. Dua hal ini penting banget karena kalau lingkungan dan budaya berantakan, karyawan pasti nggak nyaman, kerjaan juga nggak akan maksimal. Selanjutnya ada lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan ini ada dua jenis. Yang pertama ada internal, isinya karyawan, manajer, dan sistem kerja di dalam. Yang kedua ada eksternal, misalnya kompetitor baru, tren teknologi, atau aturan pemerintah. Contoh gampangnya, sekarang kan lagi booming AI ya. Perusahaan yang nggak cepat beradaptasi bisa langsung ketinggalan. Kayak kita nih di kampus, kalau dosen tiba-tiba ubah aturan tugas, kita mau nggak mau harus ikutin. Nah, sama kayak perusahaan. Budaya perusahaan. Kalau tadi kita bahas lingkungan itu lebih luas, budaya perusahaan ini lebih ke suasana sehari-hari di tempat kerja. Budaya ini kelihatan dari nilai yang dipegang, simbol, sampai dengan tradisi. Contoh yang dekat dengan kita yaitu ada ruang guru. Ruang guru juga memiliki budaya kerja yang sangat kental dengan Gen Z. Karena berfokus pada pendidikan digital, banyak anak muda bekerja di sana, bahkan lulusan perguruan tinggi baru. Mereka memiliki lingkungan kerja yang santai namun produktif, dapat bekerja dari mana saja dan komunikasi pun lancar. Yang paling menarik, bahkan ide dari pekerja magang pun diterima, asal mereka memiliki dampak positif atau senior. Hubungan lingkungan dan budaya. Lingkungan dan budaya itu kayak pasangan. Lingkungan bisa membentuk budaya, dan budaya yang kuat bikin perusahaan lebih gampang adaptasi dengan lingkungannya. Contohnya yaitu Gojek. Lingkungannya adalah kebutuhan orang Indonesia yang butuh transportasi cepat dan praktis. Dari situlah muncullah budaya inovasi dan kerja cepat supaya selalu bisa memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian ada dampak dari lingkungan dan budaya. Kalau lingkungannya sehat dan budayanya positif, kerjaannya bakalan lancar, tim solid, karyawan happy. Kalau toksik, muncul drama, burnout, dan banyak karyawan yang resign. Contoh positifnya yaitu Shopee. Shopee bisa bekerja cepat karena punya budaya kerja yang fokus pada target. Contoh negatifnya, beberapa startup lokal tumbang karena lingkungannya penuh tekanan, lembur terus, dan karyawan gak betah. Jadi kesimpulannya, kerjaan itu bukan cuma soal ngejar gaji atau posisi tinggi, tapi juga soal gimana kita bisa berkembang, dihargain, ngerasa nyaman di lingkungan kerja yang sehat. Karena pada akhirnya vibe kantor itu kadang lebih penting daripada titel. Gaji bisa bikin kita senang walaupun sementara, tapi lingkungannya dan budaya kerja yang positif bisa bikin kita makin betah lama. Sebagai Gen Z yang nantinya bakal kerja atau bahkan jadi pemimpin, kita perlu bikin budaya yang sehat, kolaboratif, dan menyenangkan. Karena perusahaan itu bukan cuma soal produk, tapi juga soal orang-orang yang ada di dalamnya. Kerja itu bukan cuma soal gaji atau jabatan, tapi tentang gimana kita tumbuh, dihargain, dan ngerasa punya tempat di lingkungan kerja. So that's all for today's topic about environment and culture. I hope you enjoy and learned something new. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you in the next video.